Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya meskipun kita berada di dalam mungkin situasi yang tidak mudah, tapi mari kita bersyukur bahwa hari ini ada pemeliharaan Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Kembali kita akan merenungkan kisah-kisah setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu sementara menanti Tuhan Yesus naik ke surga. Dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24, sampai ayat yang ke-29 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, tetap dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di pagi hari ini, kita semua sudah mengetahui bagaimana sikap Thomas, yang dikatakan bahwa Thomas adalah orang yang ragu-ragu. Tetapi kita akan melihat dari sisi yang lain. Bukan saja keraguan-raguannya, tetapi sikap Thomas. Di mana kalau kita membaca di ayat yang ke-24, jelas sekali di sana dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Artinya apa? Artinya Thomas tidak tinggal di dalam persekutuan. Artinya Thomas tidak berada di dalam lingkungan para murid yang sementara saat itu memang perintah Tuhan jelas sekali bahwa mereka harus tetap berkumpul. Nah, di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kalau kita jauh dari persekutuan. Gimana kalau kita jauh dari lingkungan orang percaya? Tentunya kita tidak bisa saling menguatkan. Dalam konteks Thomas, dia tidak mendapatkan berkat. Karena apa? Karena saat murid-muridnya yang lain sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mungkin sudah melihat dengan nyata Yesus dengan tubuh kemuliaan, tetapi Thomas tidak ada di situ. Tapi ya puji Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Thomas setelah 8 hari setelah itu, dan Thomas bisa melihat. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam masa-masa penantian kita, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita tetap tinggal di dalam persekutuan. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan, supaya ada berkat Tuhan yang kita rasakan, ada kekuatan, ada saling mensupport satu dan lainnya. Jangan kita bersikap seperti Thomas yang dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang tidak mudah seperti itu, dia malah bukan dalam persekutuan, tetapi dia malah tidak berada dalam persekutuan. Sama seperti Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita, menolong kita, bagaimana kita bersikap sementara kita menanti kedatangan Kristus. Mari kita tetap dalam persekutuan, agar kita tidak kehilangan berkat daripada Tuhan, agar kita tidak kehilangan saling support, saling menasihati satu dan lainnya. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kembali kami diingatkan agar di dalam masa-masa penantian seperti ini, kami tetap hidup di dalam persekutuan, kami tetap hidup di dalam komunitas orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati apa yang kami kerjakan, dan juga berkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Yesus.